Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang tiada terhingga di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, kita boleh kembali menikmati anugerah-Nya ketika Tuhan mau menyapa kita melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar lagi. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa, minta pimpinan Tuhan, kita rendahkan hati kita. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan, ketika Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh sekali lagi menyentuh hati kami, mengubahkan pola pikir kami, mengarahkan perasaan dan tingkah laku kami, untuk kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia hari demi hari dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas, Tuhan kuduskan, Tuhan mampukan. Dan juga semua jemaat Tuhan yang mendengar melalui tayangan online atau YouTube di layar masing-masing, Tuhan yang juga boleh memberkati, Tuhan yang boleh menjamah. Demi Kristus Yesus Tuhan kami hidup, kami berserah, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal ke-6. Injil Yohanes pasal ke-6, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-40. Injil Yohanes pasal 6 ayat ke-25 sampai ke-40. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pernah ada satu buah buku yang berjudul Not a Fan, atau kalau saya terjemahkan kurang lebih bukan seorang penggemar. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, di dalam buku ini sederhananya dijelaskan bahwa
Ada perbedaan antara seorang penggemar daripada Yesus Kristus Tuhan kita dengan seorang pengikut dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, bedanya adalah kalau seorang fan atau penggemar, mereka mengikut Yesus itu dilandasi atau dimotivasi oleh keinginan mereka yang sifatnya berpusat pada diri sendiri. Mereka ikut Yesus, mendambakan Kristus, mengagumi Kristus karena Kristus dapat melakukan banyak hal yang mendatangkan keuntungan bagi kehidupan mereka. Memberikan berkat-berkat jasmani, materi, mendatangkan keuntungan untuk memanjakan kehidupan mereka. Itu yang menjadi motivasi. Tetapi seorang follower atau pengikut daripada Kristus mengikut Kristus bukan karena dilandasi hal tersebut, tetapi mereka mengikut Kristus karena sungguh-sungguh mereka melihat Kristus adalah satu pribadi yang kepadanya mereka mendambakan sebuah persekutuan yang intim. Mereka melihat Kristus sebagai suatu pribadi, subjek yang indah. Karena apa? Karena dirinya yang penuh dengan kasih, anugerah, dan hanya di dalam dialah para pengikut yang sejati bisa menemukan makna dan tujuan tertinggi dalam kehidupan mereka. Mereka bukan terkesima atas berkat-berkat material atau jasmani, tetapi mereka mau memberikan segala-galanya, loyalitas, dedikasi hidup hanya kepada Kristus yang telah menebus mereka, mengasihi mereka terlebih dahulu. Mereka tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi dengan sukarela, dengan penuh syukur, mau mengikut Tuhan dan melayaninya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya mengutip perkataan daripada Timothy Keller, kurang lebih demikian. Banyak orang yang melihat Tuhan itu sebagai something, dalam tanda kutip, yang useful atau berguna. Tetapi sebenarnya alangkah baiknya kalau kita melihat Tuhan bukan sebagai something atau katakanlah person yang useful, pribadi yang berguna, tetapi sebagai pribadi yang beautiful, yang indah. Mengapa indah? Karena diri Tuhan yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus apa adanya, yang penuh kasih, beranugerah kepada kita, sehingga kita mendambakan persekutuan dengannya. Karena dalam Kristus sajalah kita menemukan rasa aman, kita menemukan identitas, kita menemukan makna dan tujuan hidup yang tertinggi. Disitulah seorang pengikut Kristus yang sejati menambatkan kehidupannya. Nah, saudara, berbicara tentang fan dan follower yang berbeda ini, kita bisa melihat indikasi ini ada di dalam ayat ke-26 di dalam Yohanes pasal 6 yang tadi kita baca. Yesus menjawab mereka, dikatakan di dalam Alkitab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 6 ada perikop yang menjadi perikop pendahulu atau perikop pertama daripada pasal 6 ini, di mana dikisahkan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus melakukan mujizat ini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mendapat impresi yang luar biasa, terkesan akan mujizat Yesus. Sehingga di dalam konteks perikop tentang roti hidup yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan ada orang yang datang kepada Yesus bukan karena mendambakan Kristus. Dikatakan bukan karena kamu melihat tanda-tanda di sini. Tanda itu dalam konteks di pasal ini adalah tanda identik dengan pribadi. Jadi ketika orang datang demi melihat tanda, artinya dia, dengan kata lain, orang ini datang karena mendambakan pribadi yang identik dengan tanda ini. Tetapi di sini dikatakan oleh Yesus, karena kamu telah
makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi ada orang yang datang itu karena mendambakan berkat jasmani. Bisa dikatakan ini adalah tipe orang yang adalah seorang penggemar saja atau seorang fan. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di sana. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, apa maksudnya di sini dalam ayat 27? Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, secara singkat dan sederhana, Yesus melanjutkan di dalam ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kemudian dalam ayat 51, masih di dalam pasal yang sama, meskipun tadi di awal kita tidak baca, dikatakan demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi di sini Kristus berkata kepada orang-orang yang kategori penggemar itu, yang kalau saya berikan sedikit label ya berdasarkan kategori daripada buku Not a Fan tersebut, Yesus mengajarkan mereka agar mereka bekerja, berorientasi kepada makanan yang kekal, yang akan bertahan selama-lamanya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yaitu artinya Bapak Ibu sekalian, biarlah orang-orang ini memiliki hati yang berorientasi kepada Kristusnya, Sang pemberi berkatnya, bukan berkatnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi diajarkan di sini biarlah kita mendambakan Kristus, bukan mendambakan berkat-berkatnya. Saudara jangan salah paham, bukan berarti Kristus tidak memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani. Saudara, di dalam perikop pasal 6 ini ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di sana kita bisa melihat Yesus dengan inisiatif ingin memberikan berkat-berkat jasmani bagi para pengikutnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita pasti diberkati oleh Tuhan, dipelihara dengan berkat-berkat jasmani materi yang kita butuhkan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah hati kita di berkat-berkat jasmani itu? Apakah kita mencintai berkatnya atau kita mencintai Sang pemberi berkat itu? Jadi saudara dikatakan kembali kepada pasal yang tadi kita baca, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian dalam ayat 28 dan 29 dikatakan, jadi apa yang harus kami perbuat? Kurang lebih dipertanyakan demikian, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ayat 29 dilanjutkan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita boleh mengalami atau belajar mendambakan Kristus Sang roti hidup itu, percayalah. Percayalah. Saudara, apakah percaya itu mudah? Saudara, sebenarnya percaya itu bukan suatu perkara yang sepele. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam ayat 36 dikatakan, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Maksudnya apa? Ketika seseorang percaya, itu hanya karena karya Bapa melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kita lihat lagi di dalam ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu karena diberikan Bapa kepada Kristus. Kita percaya di dalam teologi reform itu Johannes Calvin mengatakan satu istilah yaitu quickening. Seorang bisa percaya itu karena di quickening, atau bisa saya katakan dibangunkan oleh
Roh Kudus yang bekerja. Ada internal testimony of the Holy Spirit. Kesaksian internal dari Roh Kudus yang bekerja. Dan itu semata-mata berporos pada kedaulatan Tuhan dan anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa percaya. Dan saudara, marilah sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan itu, kita mau hidup mendambakan sang roti hidup. Kita mau datang kepada Kristus, bukan karena perkara Kristus menguntungkan saya, tetapi kita datang kepada Kristus karena memang kita mencintainya. Dia sudah memberikan segala-galanya buat kita. Kita mau mendedikasikan hidup kita, tidak lagi pikir untung rugi, tetapi memberikan dengan hati yang tulus. Sekalipun mungkin ada salib, ada kesulitan, tapi kita tahu kita lakukan itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh totalitas dan dedikasi. Karena kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh kasih-Nya. Kita sungguh-sungguh terkesima oleh keindahan daripada Tuhan kita. Kita mendambakan persekutuan dengan Kristus di atas segala-galanya. Biarlah hidup kita boleh mendambakan Kristus sang roti hidup yang tidak akan berkesudahan, yang selalu ada dari kekal hingga kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.